وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan yang kelima dari adab-adab para penuntut ilmu, yaitu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu tersebut. Sangat tidak pantas seorang pencari ilmu, tapi justru ilmu yang dia cari, yang dia hafal, yang dia tahu, malah dia langgar, dia tidak amalkan. Istilahnya sangat-sangat tidak beradab. Ya. Lalu dengan apa mengamalkan ilmu tersebut? Beliau jelaskan di sini, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Ada kalanya mengamalkan ilmu itu adalah dalam bentuk ibadah, akhlak, adab, muamalah, tentu ini dengan jawarih. Tentu ini dengan melakukan sesuatu. Ada lagi akidatan, mengamalkan ilmu dengan tidak melakukan apa-apa secara jawarih. Tangan tidak berbuat apa-apa, kaki diam saja, lisan, mata dan seterusnya pasif. Tapi dia sedang mengamalkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu akidah. Apakah mengamalkan ilmu akidah itu pakai tangan, pakai kaki? Amalul qulub, amal hati. Ketika kita mendapatkan ilmu bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Bagaimana mengamalkan ilmu ini? Dengan tangan, kaki, mata? Tidak. Dengan hati. Meyakini seyakin-yakinnya, menerima apa adanya, tanpa takwil, tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tafwid, tanpa tasbih, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, titik. Ini yang menyebabkan Rasul dan para sahabat tidak membuang-buang waktu, tidak menghabiskan waktu, tidak seperti ahlul kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jawariyah, Syariah, Maturidiyah, habis waktu untuk membahas Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dibahas bertele-tele. Padahal Rasul dan para sahabat enggak ada yang bahas. Mereka faham ini Allah, masa Allah dibahas. Sementara ketika Rasul berbicara tentang jual beli misalnya, tentang anggur kalau sudah 3 hari jangan diminum, ini dibahas. Ada apa sehingga tidak boleh diminum kalau sudah 3 hari? Ini dibahas dengan panjang lebar, yang akhirnya disimpulkan bahwa ini menjadi khamar, dan 3 hari bukan pembatas. Artinya kalau ada satu teknologi yang menyebabkan anggur itu menjadi khamar, walaupun cuma 4 jam, 5 jam, halal apa haram? Tentu haram. Kata-kata 3 hari dibahas. Kenapa? Karena yang dibahas anggur. Ini Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Gaib. Pantaskah kita membahas berdalam-dalam?
nggak akan ketemu, nggak akan nyambung, nggak akan faham. Kita ini siapa, Allah itu siapa. Maka Rasul dan para sahabat tidak menghabiskan waktu. Sudah, sami'na wa ata'na, selesai. Kullum min indi rabbina amanna bihi. Semua dari Allah, yang datang dari Allah pasti benar. Kami meyakini, kami mengimani, selesai, titik. Maka para sahabat tidak menghabiskan waktu dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu. Sementara pertanyaan tentang khamar, pertanyaan tentang judi, pertanyaan tentang darah haid, pertanyaan tentang hilal, pertanyaan tentang bulan haram ditanyakan oleh para sahabat. Adapun pertanyaan bagaimana Allah bersemayam di Arsy, bagaimana Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, bagaimana kelak Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, tidak ada pertanyaan sama sekali. Karena sekali lagi ini membahas tentang Allah, zat yang maha tidak diketahui. Hukum asal kita semua ini tidak tahu Allah itu ada di mana, yang disukai Allah itu apa, yang dibenci oleh Allah itu apa. Hukum asal kita tidak tahu. Kita menjadi tahu setelah diberitahu oleh Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Adakah selain itu? Gak ada. Gimana caranya? Sementara ahlul kalam, Mu'tazilah dan seterusnya punya cara lain, cara yang tidak pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. Berfikir tentang Tuhan. Jadilah mereka berteori, Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan gak boleh begini, Tuhan gak boleh begitu. Itu kan awal mula yang membuat Abu Hasan al-Asy'ari bertaubat setelah sekian tahun duduk di majelis ayah tirinya Abu Ali al-Jubba'i, sampai beliau umur 40 tahun beliau mengikuti manhaj akidah ayah tirinya itu Abu Ali al-Jubba'i, bahwa Allah begini, Allah begini, Allah begini, tanpa dalil. Kalau toh dalil, dilarikan kemana-mana, ditakwil, ditakyif, ditasbih dan seterusnya. Sampai satu ketika Abu Ali al-Jubba'i ini mengatakan, yajibu ala Allahi kada, yajibu ala Allahi kada, yajibu ala Allahi kada. Wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah begini, wajib bagi Allah memasukkan orang-orang baik ke dalam surga, wajib bagi Allah memasukkan orang-orang buruk ke dalam neraka, wajib bagi Allah untuk memberikan rizki kepada orang-orang yang bekerja keras, wajib bagi Allah, wajib bagi Allah. Abu Hasan al-Asy'ari berfikir, ya tentu ini hidayah dari Allah ya. Kok berani-beraninya seorang manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah? Apakah Allah wajib melakukan sesuatu? Tidak. Bahkan seandainya para malaikat, para nabi, para rasul Allah masukkan ke neraka, nggak ada yang protes. Itu betul-betul hak Allah. Seandainya hari ini Allah hancurkan jagat raya alam semesta ini, yang beriman, yang kafir, yang saleh, yang ahli maksiat, siapa yang mau protes? Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kok berani-beraninya seorang manusia mewajibkan sesuatu kepada Allah? Itulah majelis terakhir yang diikuti oleh beliau. Besoknya nggak mau datang lagi, nggak mau datang lagi, nggak mau datang lagi. Dan akhirnya beliau bertaubat ke manhaj salaf, tapi mampir dulu. Nah, mampir dulunya inilah yang justru kemudian diikuti oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita ini. Akhirnya ada sifat 20, ada kasab dan seterusnya. Kalau saudara-saudara kita ini mengikuti beliau sampai akhir,
maka insya Allah sama dengan kita. Karena beliau Abu Hasan al-Asy'ari melewati 3 fase. Fase pertama sampai beliau umur 40 tahun mengikuti faham Mu'tazilah, ayah tirinya itu. Kemudian fase kedua, kemudian fase ketiga. Fase ketiga ini ada saksi, ada bukti. Apa saksinya? Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, satu kutaib, ya, kitab tipis. Kemudian Maqalatul Islamiyyi, kemudian Maqalah ala Ahli Saghar. Kira-kira ada 2 atau kitab atau 3 kitab yang menjadi saksi bahwa beliau betul-betul mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat. Sampai ada kalimat, aku berakidah mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tentu ahlu sunnah. Tapi sayang, sampai ke negeri kita ini Asy'ariyah periode kedua, di mana periode kedua ini beliau bertemu dengan Muhammad bin Kullab. Maka sebetulnya lebih tepat kalau mereka menamakan diri dengan Kullabiyah, bukan Asy'ariyah. Siapa Muhammad bin Kullab ini? Orang yang sangat tegas, sangat keras permusuhannya dengan Mu'tazilah. Karena beliau baru saja keluar dan kecewa dengan Mu'tazilah, begitu bertemu dengan Muhammad bin Kullab tertarik. Tapi Muhammad bin Kullab ini gulu, keterlaluan. Kan antum tahu ya, ada 2 firqah, yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri, dua-duanya salah. Ahlu sunnah berada di tengah, ya. Sebagaimana Khawarij terlalu ke kanan, membenci, mengkafirkan Ali, sementara Rafidah mengkultuskan, bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Satu terlalu ke kanan, satu terlalu ke kiri. Maka ahlu sunnah selalu berada di tengah-tengah. Ketika Qadariyah dengan gulu menolak takdir, takdir itu tidak ada, sementara Jabariyah dengan gulu pula mengatakan manusia dipaksa oleh takdirnya. Satu terlalu ke kanan, satu terlalu ke kiri, ahlu sunnah berada di tengah. Nah, seperti tadi, Abu Ali Al-Jubba'i terlalu ke kanan, Muhammad bin Kullab terlalu ke kiri, ahlu sunnah berada di tengah. Waktu itu di fase kedua, Abu Hasan al-Asy'ari mengikuti Muhammad bin Kullab. Seluruh apa yang ada pada diri Mu'tazilah semuanya ditentang, padahal kan tidak semuanya salah. Ini keadilan ahlu sunnah. Keadilan ahlu sunnah seperti itu, ya. Jadi yang salah disalahkan, yang benar tidak disalahkan. Beda dengan orang-orang yang gulu, ya. Ini kira-kira gambaran bagaimana mengamalkan ilmu secara akidah, yaitu cukup diimani apa adanya. Wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi. Orang yang membawa ilmu, punya ilmu, ibarat seperti orang yang membawa apa? Membawa silah, membawa senjata. Bawa pistol, bawa golok, bawa pedang, bawa belati, bawa cutter. Itu ada manfaatnya apa tidak? Ada. Ada bahayanya apa tidak? Ada. Jadi ada manfaat, ada bahaya. Karena bawa pistol, bawa golok, bawa pedang, imma lahu wa imma alaihi. Ada kalanya bermanfaat bagi dia, ada kalanya membahayakan dia, tergantung penggunaannya. Dia apakan pistol itu, dia apakan pedang itu,
dia apakan kater itu. Kalau salah, membahayakan dirinya. Begitu pula dengan ilmu. Berapa banyak orang yang berilmu akhirnya terjerumus ke neraka. Contoh besarnya siapa? Kalau yang tidak berilmu, beramal, beribadah, beramal tanpa ilmu, siapa? Nasrani. Kalau berilmu tapi tidak mengamalkan, Yahudi. Kaum muslimin, Rasul dan para sahabat berada di tengah. Mencari ilmu, kemudian mengamalkan. Mencari ilmu, kemudian mengamalkan. Tidak menambah terus, mengkoleksi ilmu tanpa amal. Itu bukan sifat Rasul dan para sahabat. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Oleh karena itu Nabi bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu hujjah. Hujjah untuk siapa? Untuk membela engkau atau menjerumuskan engkau. Laka aw 'alaika. Dalam kaidah bahasa Arab, li untuk sesuatu pembelaan yang baik, ala untuk yang buruk. Laka aw 'alaika. Al-Quran bisa membela engkau, bisa mencelakakan engkau. Dia hafal Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, dia fahami Al-Quran, tapi dia tidak amalkan. Apa yang dia tahu justru yang dia langgar. Dia sampaikan bahwa ini halal, padahal dia tahu itu haram. Itu Yahudi. Demi apa? Demi harta dunia. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksud murah di sini dunia, uang, jabatan, pangkat dan seterusnya. Semua yang berbau dunia itu murah. Walaupun mungkin dijual ratusan juta, miliaran, tetap saja samanan qalilan. Harga yang sedikit, harga yang murah. Maka kalau mau menjual ilmu, jangan yang murah. Yang tukarkan dengan yang mahal. Apa? Surga. Surga. Kalau ilmu ditukar supaya mendapatkan surga, itulah yang terpuji. Maka ilmu dikatakan jalan pintas menuju surga. Mencari ilmu berarti mencari surga. Masih ingat bagaimana Allah bertanya, padahal Allah sudah tahu, tapi Allah bertanya kepada para malaikat yang bertugas mencari majelis ilmu. Ada dialog antara Allah dengan para malaikat itu, siapa saja yang duduk di situ, kemudian apa yang mereka cari, apa yang mereka takuti, ya, sedang apa mereka membesarkan engkau ya Allah, pernah melihat aku? Belum ya Allah, bagaimana kalau pernah melihat aku, dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu pertanyaan adalah apa yang mereka cari di majelis ilmu itu? Mereka mencari apa? Berharap apa? Dijawab oleh para malaikat, al-jannah. Mereka semua mencari surga. Maka tidak pantas kita datang ke majelis ilmu mencari dunia, pangkat, jabatan, kedudukan dan seterusnya. Yang dicari oleh para pencari ilmu di majelis ilmu tidak lain tidak bukan adalah surga. Dan yang paling ditakuti oleh para pencari ilmu di majelis ilmu adalah neraka. Ya. Bukankah murka Allah yang paling ditakuti? Otomatis. Ketika takut neraka, otomatis takut murka Allah. Ketika mencari surga, otomatis mencari ridha Allah. Pasti. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibedakan.
Hanya torekot-torekot sufi tertentu yang membedakan antara surga dengan ridha Allah, yang membedakan antara neraka dengan murka Allah. Adapun para nabi, para rasul, para sahabat, ahlus sunnah tidak membedakan. Surga ya ridha Allah, neraka ya murka Allah, jelas. Ya. Jadi nanti di akhirat ridha Allah itu nyata, real. Gitu. Kalau di dunia kan nggak nyata. Para nabi, para rasul, para sahabat, wali-wali Allah, kekasih Allah mendapat ridha Allah, tapi miskin, tapi hidupnya terlunta-lunta, banyak ujian cobaan, padahal dapat ridha Allah katanya. Sementara si Fir'aun, si Qarun, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, kufur terhadap Allah, berarti jelas dapat murka Allah. Tapi kaya raya, makmur, sukses, persenjataannya kuat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak nyata. Nanti di akhirat baru ridha Allah itu nyata, jelas. Apa? Kenikmatan-kenikmatan surga. Murka Allah nyata, jelas. Apa? Siksa neraka. Ya, maka jangan membedakan, jangan memisahkan antara ridha Allah dengan surga, antara murka Allah dengan neraka. Otomatis. Kapan Al-Quran itu menjadi hujah membela kita? Laka in amilta bihi. Kalau engkau mengamalkan isi Al-Quran, engkau mengamalkan ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu membela engkau. Wa alaika illam ta'mal bihi, dan akan menjadi musuhmu, akan mencelakakan engkau ketika engkau tidak mengamalkan Al-Quran itu sebagaimana Yahudi. Walaupun tahu, Yahudi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mereka tahu. Ya. Tetapi mereka tidak mengamalkan. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan antara Yahudi dengan orang munafik, ada dua orang, satu Yahudi, satu munafik, berselisih tentang sesuatu. Biasa ketika orang berselisih kan cari hakim. Cari hakim. Nah, di sini si Yahudi yakin berada dalam kebenaran. Orang munafik ini curang. Si munafik ini, mari kita cari hakim orang Yahudi saja, orangmu. Orang Yahudi nggak mau. Nggak, jangan. Ya, kita cari hakim. Kalau nggak Muhammad, ya teman-temannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Yahudi nggak mau cari hakim orang Yahudi. Kenapa? Dia tahu siapa Yahudi, dan dia tahu siapa Rasul dan para sahabat. Ya. Karena dia merasa berada dalam kebenaran, nggak mau. Inilah Yahudi. Ya. Tahu kebenaran, tahu tentang ilmu, tapi tidak mengamalkan. Sebaliknya Nasrani. Mereka beribadah, mereka melakukan berbagai macam kebaktian ini itu, tapi tanpa ilmu sama sekali. Sampai hari ini. Ya, bayangkan sesuatu yang paling bodoh mereka lakukan. Ya, ini ucapan Ibnu Qayyim. Ya. Kalau menurut akal sehat, mestinya mereka itu mencintai salib apa membenci salib. Ini ucapan Ibnu Qayyim. Mestinya tentunya membenci salib, ya kan? Orang junjungannya, Tuhannya mati gara-gara salib, disalib, ya. Mosok malah mendewa-dewakan salib, mencintai salib. Justru kan mestinya membenci salib, menghancurkan salib. Ya. Dan itu yang akan dilakukan oleh Nabi Isa kelak ketika turun di muka bumi, akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus semua bentuk jizyah,
diganti dengan zakat. Wa kadzalika yakunu al-'amalu bima sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam bitasdiqil akhbar. Begitu pula mengamalkan apapun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bitasdiqil akhbar, mempercayai, meyakini khabar tersebut, berita tersebut, seaneh apapun. Kalau mengamalkan hukum, saya kira sepakat kaum muslimin. Salatlah kalian, ya salat. Puasalah kalian, ya puasa. Jauhi zina, jauhi khamr, ya jauhi. Banyak dari kaum muslimin yang tidak lulus bitasdiqil akhbar, mempercayai ucapan Nabi apa adanya. Ini sebagian mereka berat, maka kita jangan ikut-ikutan mereka. Berat untuk meyakini bahwa ada ribuan manusia yang terkungkung dalam satu tempat, ditutup dengan tembok besar, tembok yang luar biasa besar, tinggi. Sebagian dari kita berat karena menyombongkan ilmu. Bumi hari ini sudah dipetak-petak, ada koordinatnya, ya, ada satelit. Kalau betul sabda Nabi, tentu sudah ketahuan nama satelit. Karena kan mereka jumlahnya bukan 100-200, tapi ribuan, mungkin jutaan. Ya bayangkan melewati satu danau, minum air danau itu habis. Jutaan mereka mungkin, ya, kemungkinan besar jutaan. Mosok nggak terpantau oleh satelit, katanya. Berat mau mengimani sabda Nabi. Sahih tentunya, nggak ada pembahasan itu dhaif, nggak ada. Mutawatir dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mau mengimani itu berat, ya. Sementara begitu, Amerika sudah begini, Soviet sudah begini, Jepang sudah begini, langsung sami'na wa ata'na, langsung percaya. Ya, ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Justru untuk mempercayainya berat, ditimbang-timbang dengan akal. Begitu ada berita 3 astronot Amerika sudah sampai bulan, langsung percaya, langsung sami'na wa ata'na. Ya, begitu ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Manusia yang seumur hidupnya belum pernah bohong sekalipun. Kalau Nabi Ibrahim kan 3 kali, itu pun tauriyah, ya kan, tidak bohong secara vulgar, tauriyah. Adapun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauriyah saja belum pernah. Betul-betul manusia paling jujur di muka bumi ini. Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj tadi, kita banyak berpikir apa iya. Dan banyak sekali ucapan-ucapan Nabi yang ditinjau. Mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begini. Kenapa kita tidak sami'na wa ata'na saja, sudah selesai. Nah, walillahil ham, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka lulus. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, seaneh apapun, mereka sami'na wa ata'na. Kita dan beberapa firqah-firqah dolal tidak lulus di sini. Berpikir, ya, ditimbang-timbang, apa iya Allah kok turun ke langit dunia? Apa iya? Lalu ditakwil-takwil. Apa iya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Ditakwil-takwil. Apa iya Allah kok punya jari, punya betis? Apa iya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Berarti wajah Allah banyak sekali. Kan yang sedang sholat dalam satu waktu kan jutaan manusia. Seperti tadi sholat subuh, atau mungkin sholat Jumat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Gimana Allah menghadapkan wajahnya? Maka ditakwil-takwil. Adapun Rasul dan para sahabat sudah meyakini apa adanya, bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Selesai.
percaya, yakin ucapan Nabi nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong. Idza ja'al khabaru minallahi wa rasulihi, jika datang khabar, informasi, ilmu dari Allah dan Rasulnya, fasaddiqhu wa khudhu bil qabul wa taslim, maka benarkan, ambil, terima apa adanya. Ini yang goib ya. Kalau yang tidak goib, ya tadi ya, Nabi berbicara tentang anggur, Nabi berbicara tentang jangan mencegat petani yang sedang membawa barang dagangannya ke pasar. Boleh ditakwil-takwil, boleh dikias-kias, boleh. Memang seperti itu. Ada sesuatu di sabda Nabi itu. Tapi kalau Nabi berbicara tentang Allah, berbicara tentang surga, neraka, adab kubur, nggak bisa. Karena itu gaib. Wala takul lima, jangan pernah mengatakan kenapa begitu, kenapa ya. Kenapa Allah ciptakan arsy-Nya di atas air gitu. Kenapa Allah harus turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Kenapa? Nggak usah. Wa kaifa, bagaimana? Seperti apa? Seperti apa bersemayamnya Allah di atas arsy? Seperti apa turunnya Allah ke langit dunia? Seperti apa tangan Allah, wajah Allah? Jangan. Fa inna hadza tariqatu ghairil mu'minin. Ini bukan jalannya orang-orang mukmin. Ini bukan sifat orang-orang mukmin. Ini sifat orang-orang kafir. Sifat orang-orang mukmin bagaimana? Lihat surat Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sifat seorang mukmin itu, baik laki dan perempuan, itu kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu perkara, mewajibkan, mengharamkan, mengkhabarkan, maka ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada keraguan, enggak ada pilih-pilih, enggak ada mikir-mikir. Sifat seorang mukmin seperti itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Allah sudah menetapkan, sembelihlah anakmu Ismail, selesai. Enggak ada mikir-mikir, enggak ada tawar-menawar, enggak ada istikharah, sudah dilakukan apa adanya ya. Beliau lulus. Nah, kita boro-boro disuruh menyembelih anak ya. Sebuah perintah apa ya, kalau istilah orang sekarang ya perintah gila ya. Masuk ayah suruh menyembelih anak. Nabi Ibrahim lulus, kita boro-boro suruh menyembelih anak, cuman suruh meyakini kalau Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, itu berat. Suruh meyakini kalau Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, berat. Gimana suruh menyembelih anak? Ya, jauh sekali rupanya keimanan para nabi, para rasul dengan kita. Padahal apa ruginya coba? Kalau kita meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy, Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah betul-betul akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah betul-betul kelak akan menampakkan betisnya, apa beratnya, apa salahnya? Kita yakini apa adanya, itu kan kata Allah, kata Rasulullah. Masa meyakini apa adanya salah? Ya. Seandainya, ini seandainya ya, seandainya kita yakini itu semua apa adanya, tanpa kias, tanpa takwil ya, lalu ternyata, namanya seandainya ya, ternyata keyakinan kita keliru, salah, harusnya ditakwil misalnya ya. Lalu kelak Allah bertanya kepada kita,
Aku kan nggak punya tangan, nggak punya wajah, nggak punya jari. Kenapa engkau katakan aku punya tangan, punya wajah, punya jari, bersemayam di arsy, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Kenapa engkau katakan seperti itu? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Kira-kira kita bisa jawab nggak? Punya jawaban nggak? Punya. Mohon maaf ya Allah, kami hanya meyakini ayat Al-Quran yang engkau turunkan lewat nabimu, yang menyatakan bahwa engkau bersemayam di atas arsy. Kami imani apa adanya. Engkau turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kami imani apa adanya. Engkau mengatakan, katanya engkau ciptakan Adam dengan kedua tanganmu. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku imani apa adanya ya Allah. Kita punya jawaban kan? Kami bodoh, kami nggak tahu apa-apa. Kami hanya meyakini apa yang engkau firmankan dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa kelak engkau akan menampakkan betis, engkau akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakimu. Punya jawaban. Nah sekarang dibalik, seandainya orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya tangan itu kiasan, Allah tidak punya wajah, Allah enggak bersemayam di atas arsy, Allah itu ya ada di mana-mana, itu semua kiasan, lalu itu salah. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau katakan aku enggak punya wajah padahal aku punya wajah? Kenapa engkau katakan aku enggak punya tangan padahal aku punya tangan? Kira-kira dia bisa jawab enggak? Jawabnya apa coba? Ayatnya jelas, hadisnya jelas, jawabnya apa? Enggak punya jawaban. Ya. Masa ya kirain saya boleh dikias ya Allah. Masa begitu? Ya, jawaban apaan? Tentu dengan mudah dipatahkan. Siapa suruh kias? Iya, mengimani tentang akidah tentang Allah apa adanya. Karena memang Allah zat yang maha gaib. Tidak boleh dikias-kias, ditakwil-takwil, direka-reka, dipikir-pikir. Ya. Setidaknya kita punya jawaban insya Allah, dan itu cuma seandainya. Tentu kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang benar hanya ucapan Nabi SAW, bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari, dan seterusnya bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Tentu digaris bawahi dengan ayat yang sangat jelas, laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak ada sesuatu satupun yang sama, yang mirip-mirip dengan Allah, nggak ada. Dan anehnya ayat ini dilanjutkan dengan wa huwas sami'ul basir, dia mendengar, dia melihat. Nah ini rahasia ya. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Jangankan sama, mirip aja nggak ada. Tapi Allah itu mendengar, melihat. Padahal kita semua, bahkan hewan, ya, semuanya, hampir semuanya mendengar dan melihat. Kita semua melihat, kita semua mendengar. Bahkan hewan, binatang melihat, mendengar. Tapi kenapa dikatakan laisa kamitslihi syai'? Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah melihat, Allah mendengar. Dari sini kita tahu bahwa yang tidak sama, yang tidak ada mirip-miripnya itu adalah hakikatnya, bukan judul lafadznya. Kalau judul lafadznya sama, Allah melihat, kita melihat, Allah mendengar, kita mendengar, Allah hidup, kita hidup, Allah berilmu, kita banyak yang berilmu, Allah marah, kita juga pernah marah. Ya, Allah punya tangan, kita punya tangan, Allah punya wajah, kita punya wajah, dan seterusnya. Banyak yang sama. Apanya? Judul lafadznya. Tetapi hakikatnya jauh. Pendengaran kita nggak ada apa-apanya dengan pendengaran Allah. Penglihatan kita nggak ada apa-apanya dengan penglihatan Allah. Hidupnya kita nggak ada apa-apanya dengan hidupnya Allah. Begitu pula tangan kita, wajah kita nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan tangan, wajah Allah. Nggak ada mirip-miripnya. Ya, sebagaimana kaki kita dengan kaki-kaki meja, kaki mobil, ya nggak ada mirip-miripnya kan? Nggak ada mirip-miripnya. Apalagi kaki gunung, nggak ada mirip-miripnya. Padahal semua orang tahu, semua orang ngomong
Gunung punya kaki. Ya, kecamatan itu ada di kaki Gunung Semeru. Nggak ada yang bantah ucapan ini. Oh, mosok gunung punya kaki. Ini kita hampir tiap hari ngomong. Itu di kaki Gunung Merbabu, di kaki Gunung Galunggung. Ya, padahal nggak ada mirip-miripnya. Padahal gunung makhluk, kita makhluk, nggak ada mirip-miripnya. Gimana kita dengan Allah? Maka cetek sekali dan bodoh sekali orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong, Allah punya wajah sama dengan kita. Ini cetek sekali pikirannya, mengecilkan Allah itu namanya. Gak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya. Dan kelak ketika kaum muslimin, kaum mukminin ini melihat wajah Allah di jannah, nggak ada yang tidak terkagum-kagum. Nggak ada yang mengatakan, oh, sudah saya bayangkan begini wajah Allah, sesuai dengan bayangan saya. Nggak mungkin, nggak mungkin, semua di luar bayangan. Tentu jutaan manusia kaum muslimin ada yang membayangkan, ya, seperti kita membayangkan wajah Allah. Nggak mungkin ada yang benar. Triliunan, nggak usah miliaran, triliunan manusia membayangkan wajah Allah, tangan Allah, telapak kaki Allah, jari Allah. Nggak mungkin ada yang benar. Ya. Maka ada kaidah, kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benak kita Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti tidak begitu, maka pasti salah. Seluruh bayangan hayalan tentang diri Allah tidak mungkin ada yang benar, pasti semuanya salah. والصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأشياء. Para sahabat diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allah begini, malaikat begini, Jibril begini, surga begini, neraka begini. Qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Kadang-kadang aneh, jauh dari pemahaman mereka, aneh sekali. Ya gimana enggak aneh? Sepertiga malam, mungkin sekitar 3 jam 4 jam, Rasulullah berhasil berjalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah, hanya tidak melihat tapi mendengar, bahkan mendengar deritan pena seandainya Allah masih menulis. Kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi ke Ilya dulu, kemudian ke Masjidil Haram. Cuman kira-kira 3 atau 4 jam. Aneh seaneh-anehnya, ya kan? Dan lain-lain. Walakinnahum yatalaqawna dzalika bil qabul. Tapi para sahabat menerima apa adanya. Seaneh apapun berita yang diucapkan oleh Nabi SAW, dan itulah iman. Karena agama ini bukan ilmu pengetahuan, bukan teknologi. Kalau teknologi ilmu pengetahuan tentu harus diuji kebenarannya. Oh ternyata benar. Diuji kebenaran, oh ternyata benar. Agama keyakinan. Kita jangan sampai kalah dengan keyakinan orang-orang yang batil itu. Mereka dikasih tahu oleh gurunya, oleh pendetanya, oleh pastornya bahwa Tuhan ada 3, diem. Ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan Saudara. Padahal kan keyakinan kacau. Diam. Gimana kita yang berhadapan, yang dikasih tahu oleh Nabi SAW tentang sebuah kebenaran, kemudian mikir-mikir? Malu kita. Mereka yang batil saja sami'na wa ata'na. Kita berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak mungkin ucapan beliau salah, keliru. Pakai mikir-mikir, pakai ditakwil-takwil, pakai dikias-kias. Padahal itu hal yang gaib. Kecuali yang boleh dikias, silahkan dikias.
wala yaquluna lima wa kaifa. Para sahabat tidak pernah bertanya, bagaimana bisa begitu ya Rasul, kenapa bisa begitu ya Rasul, bagaimana sifatnya ya Rasul. Enggak ada. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya tentang kaifa istiwa'illah, kaifa nuzulillah, yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an nuzulillah, dan seterusnya. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi, yas'alunaka anil mahid kul huwa adha, dan seterusnya. Bulan haram, hilal, darah haid, khamr, judi, itu yang ditanyakan oleh para sahabat. Tentang sifat Allah tidak ada satupun sahabat yang bertanya. Betul-betul mereka sami'na wa ata'na. Bi khilafi ma alaihi al-mutaakhiruna min hadhihi al-ummah. Ini jauh berbeda dengan umat akhir zaman ini. Ya. Beliau sezaman dengan kita kan, tahun 99 atau 2000 beliau wafat. Sezaman dengan kita, atau 2001 sezaman dengan kita di akhir zaman. Najidul wahida minhum idza hudditha bihaditsin anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu dari mereka diberitahu tentang ini sabda Nabi, ini ucapan Nabi, wahara aqluhu, sementara akalnya tidak terima. Dan tentu para sahabat juga tidak bisa menerima dengan akal, tapi akal ditundukkan. Nah, orang ini enggak mau menundukkan akalnya, seolah akalnya harus menang, melawan sabda Nabi, melawan firman Allah, seperti Ya'juj Ma'juj tadi. Bahkan terbelahnya bulan saja mereka masih pakai akal. Insya Allah kita percaya ya, bahwa salah satu mukjizat Nabi bahwa beliau pernah membelah bulan, satu di kiri, satu di kanan. Jadi ada dua. Nah, sebagian mereka itu berpikir begini, jika betul bulan pernah terbelah, tentu disaksikan oleh jutaan manusia. Kan bulan bukan hanya di Mekah, tentu nampak dari Mesir, nampak dari Syam, nampak dari mana-mana. Kalau betul bulan terbelah, tentu beritanya mutawatir, tercatat dalam sejarah. Malam anu, tahun anu, dan seterusnya terjadi bahwa bulan betul-betul terbelah. Kok nggak ada cerita? Ceritanya cuma ada di Bukhari dan Muslim dari sanad itu. Ya, lihat. Walillahilham, kalau kita semua percaya, nggak perlu dengan seperti itu. Ya. Cukup ada riwayat dari Bukhari, Muslim, selesai. Yuridu ala kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iradat allati tastasiffu minha annahu yuridu al-i'tirad. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang walaupun kalimat itu diperhalus, tapi tetap intinya menolak sabda Nabi alaihi salatu wassalam, annahu yuridul i'tirad, yang intinya adalah menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lal istirsyad, bukan mengambil petunjuk, mengambil hidayah dari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Dengan demikian akhirnya Allah halangi dia dari taufik. Akhirnya semakin tidak faham, semakin tidak beriman, bahkan kufur, bahkan murtad. Tidak ditolong oleh Allah karena berangkat dari tidak sami'na wa ata'na. Hatta yarudda hadha alladhi ja'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yatalaqqahu bil qabul wat taslim,
hingga akhirnya mereka menolak. Bahkan ada yang menolak secara terang-terangan seperti terbelahnya bulan tadi. Ini diawali oleh apa? Mereka tidak sami'na wa ata'na. Wallahu ta'ala. Iya, ada pertanyaan, silakan.